Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe pun. Perkenalkan, nama saya Kadek Serliana, NPM 2214211046. Saya dari kelas PPNB. Di sini saya membuat tugas video tentang mekanisasi pertanian, yaitu mendeskripsikan tentang alat mekanisasi pertanian. Dengan saya sendiri mendeskripsikan tentang alat mekanisasi hand sprayer. Baik, kita simak PPT saya sendiri. Yang pertama itu ada topik pembahasannya. Topik pembahasan tersebut juga ada yang pertama deskripsinya tentang hand sprayer, dan yang kedua itu tentang bagian-bagian hand sprayer itu sendiri, dan yang ketiga tentang prinsip kerja hand sprayer, dan yang keempat tentang komponen utamanya hand sprayer. Baik, selanjutnya pertama tentang deskripsi hand sprayer itu sendiri. Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang digunakan untuk menyiram tanaman atau tumbuhan, dan juga untuk menyemprotkan hama pada tumbuhan. Hand sprayer itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menyemprotkan cairan seperti pestisida, herbisida, terus atau pupuk pada tanaman itu sendiri. Terus itu alat ini tentu sangat berguna bagi petani untuk mempermudahkan pekerjaan dan meningkatkan hasil produksi tanaman itu sendiri, dan untuk mematikan hama-hama yang ada di tanaman itu sendiri. Baik, selanjutnya itu ada tentang bagian-bagian tentang hand sprayer. Yang pertama itu bagian-bagian itu ada tangki yang disebut dengan tang, merupakan tempat herbisida atau larutan lainnya yang diisikan tentang volume dan dapat berbeda-beda tergantung dengan tipe dan mereknya itu sendiri. Dan dari masing-masing hand sprayer tersebut, dari bahannya itu tergantung dengan hand sprayer dan mereknya itu sendiri. Ada yang tahan karat untuk menampung cairan atau besi, atau juga ada atom. Itu juga tergantung alat mekanisasi hand sprayer itu sendiri. Dan yang kedua itu ada pengaduk atau yang disebut dengan agiatornya. Agiatornya itu untuk mengaduk larutan yang ada di dalam tangki tersebut. Pengadukan dimaksud dengan agar suspensi atau campuran larutan herbisida dapat terlarutkan dan dapat merata, sehingga dapat menetralisir semua herba tersebut. Selanjutnya itu herbisida tersebut juga merata dan tidak mengendap, sehingga tidak menyumbat di nozzle. Dan yang ketiga itu ada tentang unit pompa yang disebut dengan pump, yang terdiri dari silinder pompa dan piston dari kulit. Untuk memberikan tekanan kepada larutan herbisida sehingga larutan dapat dikeluarkan dengan tangki dan mengalir melalui selang atau pada nozzle tersebut. Dan yang keempat itu ada pengatur tekanan. Pengatur tekanan itu disebut dengan pisau atau taurung untuk mengatur tekanan terhadap besar kecilnya volume cairan tersebut yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Semisalnya dengan kita mengukur sebagaimana banyaknya cairan di dalam tangki tersebut, kita mengeluarkan itu dengan semprotan itu dengan secara secukupnya. Jadi bisa meminimalisir untuk pengeluaran herbisida tersebut. Jadi hama tersebut tidak akan untuk mematikan tumbuh-tumbuhan yang
yang hidup. Jadi dia akan mencari hama-hama penyakit tersebut untuk mati. Dan yang kelima itu ada saringan, yaitu strainer, untuk menyaring larutan yang akan dimasukkan ke dalam tangki tersebut. Hal ini dilakukan supaya tidak ada zat lain yang terkait sehingga dapat merusak dan menyumbat nozzle. Jadi kita sebelum mulai menyemprotkan dengan tangki tersebut, kita kan memasukkan cairan tersebut atau racun tersebut untuk menyemprotkan ke hama-hama penyakit pada tumbuhan. Nah, kita itu wajib ada saringan dalam tangki tersebut atau dalam hand sprayer tersebut, itu untuk menyaring bakteri-bakteri yang ada di cairan tersebut, dan jadi kayak biar steril. Nah, itu untuk penggunaan saringan atau strainer tersebut. Baik, selanjutnya itu ada prinsip kerja hand sprayer. Prinsip kerja hand sprayer itu yang pertama itu cairan di dalam tangki dipompa sehingga tekanan yang tinggi akan mengalir melalui selang karet menuju alat pengambut itu tersebut. Nah, yang kedua itu ada cairan dengan tekanan tinggi dan melalui celah yang sempit akan pecah menjadi partikel-partikel halus. Dan yang terakhir itu ada sistem ini juga dikenal sebagai hidrolik atom Zaiton. Nah, itu juga penting tentang prinsip kerja hand sprayer itu. Tentu kita harus memahami bagaimana cara kerja hand sprayer tersebut agar tidak rusak, agar juga kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik. Jadi kita harus memperhatikan alat-alat dan bagian-bagian tersebut juga biar dapat hasilnya maksimal tersebut. Baik, selanjutnya ada komponen utama dari hand sprayer itu juga ada seperti tangki, selangnya tersebut, terus itu reservoir atau pompa, perlengkapan pengambut atau nozzle, selang juga disebut dengan nozzle, dan laras penyeburnya. Jadi itu tentang bagian-bagian tentang hand sprayer. Hand sprayer juga itu tuh penting untuk pasti setiap para petani juga dia banyak mempunyai alat-alat seperti itu tentunya. Di rumah juga petani tidak mungkin tidak mempunyai alat-alat tersebut. Karena itu hal yang pertama digunakan untuk mematikan hama dalam tumbuhan. Seperti kita membeli alat pestisida, kemudian kita mencampurkan dengan air putih, air biasa ibaratnya itu. Nah, itu dicampurkan, kemudian petani menyemprotkan itu kepada tanaman. Nah, agar mengeluarkannya itu tidak terlalu banyak, karena itu adalah tentang namanya nozzle. Nozzle tersebut untuk menyemprotkan pestisida tersebut tidak berlebihan sehingga bisa mengukur gimana perkembangannya nanti. Nah, tersebut hingga kita bisa dapat terlebih dahulu kita memompanya terlebih dahulu, kemudian kita semprotkan dengan revisor tersebut. Nah, kemudian lalu dapat disimpulkan. Nah, begitu tentang alat tentang hand sprayer. Hand sprayer tersebut juga sangat penting untuk digunakan mematikan hama. Baik, itu saja tentang hand sprayer, alat mekanisasi yang saya tahu dan saya terangkan dari saya sendiri. Semoga bermanfaat buat orang-orang yang menonton video ini. Sekian saya ucapkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dadah.